Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 28 Maret 2022. Saya akan membahas saham IHSG teman-teman ya. Ini jelang puasa. IHSG masih naik terus teman-teman ya. Masih naik terus IHSG-nya. Nah, kita lihat pergerakannya memang dari kemarin nggak kemana-mana seperti itu. Nanti akan saya bahas sektor-sektor dan juga informasi seperti biasa, komoditas, dan lain-lainnya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya masih dalam rentang yang sama dengan sekitar 3 hari bursa lalu teman-teman. Closing dari IHSG hari ini adalah di 7.049,603, naiknya 47,071 atau naik 0,67. Seperti ini teman-teman, kalau kita lihat dalam rentang yang sama dalam 3 hari bursa ini ya, dimana supportnya yang saya ambil dari support candle yang paling banyak dilewatin itu adalah di sekitar 6.996 di sini. Untuk resistannya adalah di high-nya di kisaran 7.050-an teman-teman. Untuk support berikutnya itu ada di kisaran 6976 dan berikutnya di 6929. IHSG hari ini bisa naik yang lumayan ya, 0,67. Ini didorong oleh saham-saham apa aja. Kita tengok dulu saham penggerak indeks, saham-saham yang menggerakkan indeks hari ini. Teman-teman bisa ngelihat penggerak indeks ini. Sekilas di sini yang memberi dorongan terbesar adalah saham-saham Astra, dari Astra maksud saya. Kemudian ada TPIA, BNI, dan di bagian bawah ini tapi di poin bawah ya sekitar 20 tapi kecil ini adalah ADMR. Teman-teman seperti itu. Jadi utamanya sih sebenarnya hanya dari saham-saham yang besar market cap-nya ya. Teman-teman bisa ngeliat bagian kanan ini. Yaitu dorongan terkuat adalah dari Telkom, kemudian Astra, TPIA, dan BNI. Itu saham-saham yang menarik indeks sehingga bisa naik teman-teman. Kita lihat kondisi regional dulu ya. Kita lihat kondisi regional. Untuk regional ini mix ya teman-teman. Dow Jones 0,4% naik tanggal 25. Nasdaq minus 0,16. SP 500 0,15 seperti itu. Hang Seng biasa naik turun ya. Terus kemudian ini Eropa hari ini. Oke, kemudian kita tengok dulu harga komoditas ya. Kita tengok dulu harga komoditas. Oke, ini adalah composite-nya. Kita lihat harga komoditas untuk crude oil, teman-teman, itu kisaran saat ini crude oil berada di sekitar 109. Ini hitungannya turun ya. Kalau kita ngelihat chart seperti ini hitungannya turun. Kemarin kan sempat sampai di 115-an, kemudian turun lagi. Ya, tapi masih di atas 100. Ini untuk BTI. Terus kemudian untuk coal juga ini masih sama rentangnya dengan kemarin di kisaran 327. Ini adalah untuk harga spot saat ini. Ini nggak muncul ya, ini futuresnya ini di kisaran 270. Ini cenderungannya turun untuk coal. Terus palm oil chartnya adalah seperti ini. Ini kecenderungannya juga ketika kemarin turun naik lagi, dan ini seperti mencari support seperti itu. Jadi komoditas secara umum sih turun. Ini sama ini juga nikel ya, nikel setelah kemarin dalam tren turun ini dia naik lagi, ternyata ini dia seperti retest support seperti itu ya.
Ini kalau ditarik Fibo nih kisarannya sekitar di 50 retracement. Jadi intinya untuk komoditas turun ya. Jadi itu nanti bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang memantau saham-saham komoditas. Nanti akan saya bahas di saham-saham komoditasnya. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan bahasan berikutnya tentang pergerakan sektor-sektor ya. Hari ini saya lihat sih nggak banyak yang menarik sebenarnya. Pergerakan lebih dimotori oleh saham-saham Astra ya teman-teman. Astra maksud saya, dimotori oleh Astra. Oke, kemudian BBNI dan Telkom. Oke, untuk bahasan kali ini nggak akan panjang ya. Banyak yang protes, Pak, bahasan terlalu panjang seperti itu. Baik, nggak apa-apa. Saya akan langsung saja untuk sektor banking saat ini teman-teman. Ini yang bagus itu, ya secara umum banking itu top leader banking masih on track semua teman-teman. BNI ini seperti ini, nggak usah saya bahas detailnya teman-teman juga udah tahu. Intinya dia bergerak antara 0 sampai 23, BNI oke banget pergerakannya. Bank Mandiri juga masih sama dalam rentang pergerakan yang masih rentangnya Mandiri itu masih sama ya. Jadi nggak kemana-mana seperti itu. Ini kemudian juga BRI sama, BCA sama. Cuman kalau disuruh milih yang paling bagus pergerakannya adalah BNI. Jadi untuk sektor banking, leader yang paling saya sukain adalah BNI. Seperti ini teman-teman. Yang saya lihat ini pergerakan masih sangat bagus. Model-model BNI ini adalah buy on weakness. Dan enak gitu loh, dipakai trading tuh enak dia. Karena dalam tren naik dia ada turun. Ada naik lagi, ada turun yang cukup bisa lah rentangnya untuk bisa trading seperti itu. Ya walaupun yang lain juga sama, tetapi kalau kita ngelihat kan BNI ini udah deket puncaknya dan secara trennya dia lebih smooth seperti itu pergerakannya. Kalau teman-teman bisa ngelihat ini kan lebih smooth pergerakannya. Kemudian, nah ini kalau BRI dia harganya agak sering overshoot seperti itu ya. BCA rapet ya, harganya cukup rapet dan dia ngebentuk satu area kuning itu seperti itu. Ini kalau ini BTN ini dia ya hitungannya rapet juga. Kalau teman-teman tarik satu kotak yang luas ini harganya sebenarnya nggak kemana-mana dia. Ini harganya nggak kemana-mana kan. Ya di situ-situ aja seperti itu di area kuning itu. BBKP apalagi ini masih downtrend ya. Nah ini Bank Danamon teman-teman ya, boleh dicatat. BNI Danamon teman-teman. Ini ya ada percobaan naik lah seperti itu. Intinya ada percobaan naik. Oke, terus percobaan naik ini dia udah berhasil melewati 50 retracement trend pendeknya teman-teman dan bisa closing di atas MA 200-nya, which is ini oke, tapi mesti harus dilihat dulu karena bisa closing dengan bentuk Marubosu di atas MA 200 dan di atas retracement 50. Itu kita masih harus ngecek besok itu dia mau seperti apa ininya. Oke, saya ambil Fibo-nya dulu untuk ngecek ini Fibo yang lebih besar. Kita tarik tren yang lebih besar itu nanti ada target di 2454 teman-teman. 2454. Oke. Sorry, sebentar teman-teman, saya salah sini. Saya tarik dulu Fibo-nya, itu tadi extension ya. Oke. Saya tarik yang lebih besar, 50-nya itu 2450, bener. Saya salah warna tadi, saya warnain biru aja biar nggak salah. Ya, seperti ini. Jadi ada target di sini, targetnya Bank Danamon the next-nya adalah di 2454. 2454, which is di sini ada resistan ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti dia aman di titik itu, maka selanjutnya targetnya adalah di sini. Di 50 retracement trend yang lebih besar. Nah, jadi memang Fibo ini powerful sekali ya, teman-teman. Yang di sini tadi adalah menjadi targetnya 50 trend yang lebih panjang dan kalau dia lewat nanti, kan sekarang udah lewat nih 24, kemudian targetnya 2450, kemudian di 2620 di sini. Ini semuanya selain dia merupakan titik pentingnya Fibonacci, dia juga merupakan resistan candle.
Jadi dua titik resistan dari dua tren yang berbeda ini sama-sama merupakan resistan candle. Itulah the power of Fibonacci. Nah, itu untuk Bang Danamon ya. Kemudian Bang Niaga sih, ya dia masih dalam rentang yang sama, masih retracement. Masih bagus chartnya, cuman jadi rapet seperti ini, nggak kemana-mana ya. Bosen juga kalau pegang barang. Agro Breeze, ya kita skip aja dulu, masih belum bagus pergerakannya. Kemudian Bank Digital teman-teman ya, ini Arto masih mencari support jelas tuh 1.13.750. Secara umum bank-bank digital biar nggak makan waktu juga masih pada mencari supportnya. Yang masih cukup bagus BBYB, kalau BGTG ini kan masih di dasar ya. BBHI itu masih harus berjuang karena dia masih berada di rentang area kuning itu teman-teman. Ada kuning, ada merah. Kuning itu kan konsol area di bawah, merahnya ada di atasnya seperti itu. Pokoknya dia masih berada di support seperti itu. BABB, BNGA nih nggak ada yang menarik, semuanya cenderung mencari support teman-teman ya. Jadi saya akan percepat aja. Oke, kemudian nih BEMAS sama juga mencari support semuanya. Nah, AMAR teman-teman ya, boleh dicatat. AMAR cukup menarik karena dia ada percobaan untuk menembus resistan. Ini konsol area mendekati resistan. Consolidation after flying dari dasar. Tolong dicatat untuk AMAR, Dinar, Bevin ini retracement masih cukup oke, tapi ya masih mencari 50-an sepertinya. Kemudian BJTM, ini BJBR yang oke ya. BJBR break dari resistan berikutnya. BJBR berikutnya hampir sampai target di 1540 teman-teman ya. BJBR 1540. BJBR secara weekly juga oke. 1540 target weekly 50 retracementnya. Memang ini oke barang ya. Sekarang oke banget kondisinya. Oke, terus teman-teman kemudian Astra ya. Saya lanjutkan ke Astra. Astra hari ini juga jos, bagus. Dalam pergerakan ini Astra memang terbaca chartnya sih bagus ya teman-teman. Dalam tren naik ini retracementnya itu hanya sampai di 23, nggak sampai lanjut lagi ke atas. Nah, baru kita lihat di sini di dalam chart yang lebih panjang horizonnya kita bisa ngelihat bahwa Astra big picture-nya adalah seperti ini di dalam chart monthly ya teman-teman. Dalam chart monthly kita coba tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, 50% dari monthly-nya udah kelewat teman-teman. Jadi ini Astra trennya oke ini. 2338 saya aktifkan semuanya. Ya, dia berikutnya ada resistan Astra weekly monthly-nya itu di kisaran 6.900. Dan memang ini sekali lagi di sini kan tertulis 61,8 teman-teman, dan di sini juga ada candle resistan. Berarti memang cukup valid ya tren Astra ini. Nah, kita coba tarik. Nanti akan bagus banget dia kalau bisa di sekitar 7.500-an dia break dari tren besar. Tapi kalau kita cari yang lebih pendek trennya, misalkan tarik dari sini kan boleh juga. Kita bukan tarik dari sini boleh, tarik yang dari yang lebih pendek ini boleh. Kalau di sini dia break, sebenarnya udah break ini. Di kisaran 6.000-an itu dia break. Astra oke ya. Astra Auto juga oke. Ini monthly-nya, weekly-nya oke. Nah, weekly-nya kita coba tarik ini teman-teman. Kita coba tarik resistan kenaikan weekly-nya dia itu. Oke, kita coba tarik resistan kenaikan weekly-nya dia di sini. Fibo-nya. Ya, dia ada target itu di 1200. Itu di 50 retracement weekly sekaligus MA 200. Jadi Astra Auto dan ini sebenarnya bagus, cuman kan Astra lebih bagus pergerakannya, ini Auto daily-nya seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian sektor yang kita bisa pantau ya, yang cukup menarik saat ini adalah sektor consumer, teman-teman. Ini ACS yang teman-teman bisa ngelihat ya, walaupun dia masih di bawah. Ya, sementara kita lihat aja dulu, memang belum begitu kelihatan seperti itu. Nah, yang menarik adalah di Unilever ini, teman-teman ya. Namun demikian, teman-teman mesti waspada karena ini masih long down trend.
Ya cuman sudah mulai ada percobaan naik seperti itu. Apakah momen puasa ini akan membuat saham-saham ini menggeliat lagi? Kita juga bisa ngelihat untuk Indofood ini udah berada di dasar teman-teman ya, dan di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa ini udah nyampe di support dan kebetulan candlenya cukup oke ini, dan upside-nya cukup lumayan ya teman-teman ya. Ini yang saya bilang sektor yang boleh dipantau saat ini. Resistannya di berapa Pak? Ya di 5.900, 6.060 seperti itu. Garuda Food juga cukup oke. Ini iklannya cukup banyak keluar kalau ini ya menjelang puasa dan puasa lebaran seperti itu. JPB juga teman-teman ya, ketika kemarin dia break ketemu support candle, hari ini mulai ada perlawanan. Oke teman-teman, sektor berikutnya adalah sektor energi ya. Energi tadi kan termasuk komoditas. Secara umum turun, tapi walaupun penurunan harga minyak juga nggak terlalu dalam juga, tapi turun seperti itu, nggak sampai di 122 dolaran kemarin. Medco ini akhirnya turun teman-teman. Ini kalau seperti ini dia supportnya kan ada di 61,8. Sebenarnya hari ini naik ke hampir sampai di 23,6 retracement, tapi nggak berhasil teman-teman. Jadi ini ada support di 581. Kalau nggak kuat dia sepertinya akan mencari support yang ada di bawahnya. Elsa juga sama, secara chart intinya ini setelah naik kemarin ini terkoreksi lagi. Nah yang bagus adalah Akra ya teman-teman. Akra diam-diam ini memang benar-benar bagus pergerakannya. Saya masih stylenya adalah buy week on weakness, tapi nggak dapat. Nah seperti ini. Kalau kita melihat dalam daily-nya oke ya, ini daily-nya sudah saya pentokin semuanya. Sudah sampai sekitar setahun lebih chart saya nggak muat, jadi saya pakai weekly-nya. Weekly-nya seperti ini chartnya. Masih ada potensi upside ya. Saya coba tarik weekly-nya teman-teman ya, weekly targetnya. Oh kalau itu kita bisa gunain monthly juga, karena Fibo itu tidak tergantung weekly atau monthly, tapi tergantung tarikan trennya ya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah dia bagus banget karena hampir sampai di 980. 980 itu adalah 50 retracement dari tren pendeknya. Ini bagus. Kuncinya di 980 ya, sekitar 1000-an, baru kemudian di 1150. Nah teman-teman bisa ngelihat nih Fibonacci yang kita tarik ini ternyata resistan-resistannya ini cukup presisi ya teman-teman. Resistan cukup presisi. Ini di 61,8. Ini juga di sini ada resistan candle monthly. Jadi tolong jangan abaikan Fibonacci kalau memang teman-teman mau tahu support resist dari suatu pergerakan harga. Oke, kemudian adalah perusahaan gas ya. Ini perusahaan gas masih dalam rentang yang sama, bertahan di sekitar 23,6 retracement. Oke teman-teman, berikutnya sektor sawit ini mix ya, sebagian bagus nih. Saya lihat yang bagus Atta Agrolestari sama SSMS ya. Atta Agrolestari seperti ini, dia hari ini bisa break 12.950 ya teman-teman. 12.950. Secara chart bagus, ini cyclical, saham-saham cyclical. Oke. Kita akan lihat resistan-resistan dalam tren besarnya. Di tahun 2014 dia sempat 13.000. Nah ini nanti ada resistan berikutnya itu di kisaran 16.000 sampai 16.800. Masih jauh ya teman-teman, masih jauh. Dan ini ya hitungannya saham-saham yang kepengaruh harga komoditasnya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ya mesti ekstra hati-hati juga sih, karena ini terkait langsung ke harga komoditasnya ya. Seperti itu adalah untuk Atta Agrolestari. L-Ship ini juga ya secara umum sebenarnya pergerakannya masih sama, cuman yang lebih advance adalah Atta Agrolestari tadi. Ini juga koreksinya kemarin kan sampai 61 naik ke 50, 38 dan lewat dari 38 lanjut, sempat retest supportnya dan lanjut lagi teman-teman. Kalau saat ini dia mencoba untuk menembus resistan pertama. SIM juga intinya sama ya. Kalau Gosco ini sama sebenarnya, saham-saham sawit ini sama. Ya, jadi naik terkoreksi sampai 50 retracement-an. Mantul 38 lanjut naik lagi ke 23. Di 23 retracement yang warna merah dia kepentok dari support yang ada di bawahnya, oke.
Nah, SSMS oke teman-teman. Ini intinya pokoknya sawah ini masih oke ya. Masih oke. Ini rata-rata dalam tren naik, retracement dan mantul lagi seperti itu. Kalau retracement tidak kuat turun dia, berarti kembali ke tren. Habis trennya seperti itu. Kalau ini trennya masih lanjut rata-rata. Walaupun sebagian terkoreksinya overshoot melewatin 38 tapi tertahan di 61 atau 50 mantul lagi ke atas. Memang pergerakannya biasanya seperti itu. Sgero juga sama. Kemudian TAPG ini masih belum mampu ngelewatin 50 ya. Masih belum mampu ngelewatin 50 retracement. Jadi kisarannya masih di antara 60 sampai 50. Kemudian BWPT masih belum ya, teman-teman. Masih BWPT TAPG bentuknya sama. Oke, kemudian Harum ya, teman-teman. Harum ini ketemu resistan dia balik ya. Di 38. Area sekarang ini resistan, teman-teman. Resistan candle, resistan Fibo juga 38. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Tadi ada gangguan sedikit teman-teman sehingga saya harus konsentrasi dulu. Oke, kemudian untuk Adaro sebenarnya juga masih cukup oke ya teman-teman. Dalam tren dia naik ini, retracementnya dia sampai 50-an. Terus kemudian ini mencoba naik lagi. Yang warnanya merah ya teman-teman. Ini cukup oke juga. Secara cat masih bagus. Nih apalagi Indo Tambang Raya. Ini paling bagus menurut saya pergerakannya ya. Dia hampir tembus di 30 ribuan lagi. Ini perfect nih chartnya ya. Naik terkoreksi sampai 50 baru lanjut naik lagi. PTBA juga sama, ini chartnya batubara bagus-bagus nih. Nah, kalau Indika ini dia masih ketemu di resistan 23,6, mencoba untuk naik namun belum berhasil ya. Petrosi cukup bagus juga, cuman dia kalau teman-teman ini mungkin mencari yang lebih stabil sepertinya ke itu tadi ya, Adaro, Indo Tambang Raya, PTBA, karena Petrosi ini volatilitas bisa tinggi juga. Terus kemudian delta dunia juga sama, ini tapi biasanya volatilitas juga tinggi. Secara chart ini intinya sama semua. Toba masih belum ya. MBSS dia retracement aja nih, untuk supportnya dia ada di 13.300an. United Sector ini juga masih bertahan di kisaran rentang yang sama seperti itu. Biasanya kenapa saya bahas seperti ini ya, karena memang dia nggak gerak kemana-mana teman-teman ya. Biasanya kan satu pergerakan tuh bagus kalau misalkan dia break ataupun retrace. Kalau misalkan dalam rentang yang sama seperti ini kan, dalam rentang ini ya kita lihat dulu, karena kalau fresh entry kayaknya kurang menarik, karena fresh entry kan sebaiknya di break di bawah atau ketika dia naik retracement itu sampai di 50, fresh entry kita ya di area-area retrace di sini. Kalau untuk sekarang kan ya udah tinggi seperti itu. Cara risiko udah berbeda. Oke, kemudian untuk konstruksi ini masih belum ada pergerakan teman-teman ya. Saya masih belum masuk lagi, dan memang saya kemarin cukup gambling di konstruksi, tapi saya cut akhirnya ya, karena nggak kemana-mana juga akhirnya ya. Masih secara pergerakan memang masih long downtrend, jadi mesti harus hati-hati kalau memilih saham. Konstruksi masih turun lah, masih belum kemana-mana juga. Properti, kemudian properti ini. Properti untuk BSD ya masih sama. Pasti ada yang protes, kok bahasan cuma masih sama. Ya memang nggak kemana-mana teman-teman, mau diapain juga. Support resistnya masih sama. Ya memang nggak kemana-mana dan nggak menarik ya. Mau dianalisa seperti apa kan juga ini. Karena saham itu menariknya kan kalau misalkan dia break dari konsol area ataupun naik ketemu resist dan dia retracement sampai 50 seperti itu, atau sampai 61 dan mencoba naik lagi seperti itu. Area-areanya itu ada area kita entry. Kadang kita analisa nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu dalam karena memang dia sedang rentang yang sempit seperti itu. Rentang sempit kita mau paksa positioning juga nggak bisa, karena untuk fresh entry nggak semua posisi harga itu bagus.
Kemudian saham telekomunikasi ya teman-teman. Ini kayak Telkom ini ya secara pergerakan tren masih bagus. Cuman bisa nggak dapat barang yang cukup menguntungkan seperti itu. Ya trennya aja nggak turun dalam. Kalau ngambil barang di bawah ya kayaknya juga agak susah. Tapi kalau mau ngambil sekarang juga agak-agak takut juga kan seperti itu. Jadi memang ada saatnya kita bisa dapat barang murah, ada saatnya ya mungkin agak susah untuk dapat barang murah. Apalagi di saham ini kan leverage nggak ada, hanya 3 kali leverage atau margin, tapi itu pun juga terlalu berisiko. Seperti itu. Memang dalam kondisi market yang range sempit, itu kadang untuk cari profit besar agak susah. Karena ketika dia turun juga nggak dalam, ketika dia naik juga nggak dalam, rentangnya masih rentang-rentang sama aja. Indosat masih berada dalam tren turun, masih belum. Excel nih yang agak menarik, silakan teman-teman dipantau. Excel nih ya bentuknya seperti ini kan. Kalau area masuknya apa yang menarik ya di sini nih. 0 sampai 23. Sampai 38 pun ada yang biasa masuk. Itu dia area confirm trader yang 23 sampai 38. Di atas 38 tuh confirm trader. Kalau 0 sampai 23 ini spekulatif trader. Hasilnya sih ya tentu besar kalau spekulatif trader masuk dari 0 sampai 23, tapi resikonya juga kata orang lebih besar kemungkinan turun. Ya berarti kita harus pantau kalau dari candlenya kemungkinannya dia turun ya segera buang aja seperti itu. Trend ini juga sudah mulai ada pergerakan. Nah, sektor-sektor telekomunikasi termasuk sektor yang bisa kita perhatikan saat ini. TBIG masih belum. TUBR rentang geraknya sama. Kalau telekomunikasi, Telkom, Isat, Excel, Friend seperti itu. Tapi dari sini semua yang paling bagus sih Telkom memang. Tapi Telkom kan sorry teman-teman, gambarnya nggak kelihatan. Telkom memang ya, yang paling bagus memang Telkom, tapi ini kayaknya cari dapat barang murah juga susah. Indosat masih di bawah, yang upside-nya udah mulai kelihatan. Maksudnya pergerakannya udah mulai kelihatan adalah Excel ya. Excel. Kemudian untuk IMAS, IMJS belum, teman-teman. Nah, IMJS saja yang lebih bagus nih. IMJS saja yang lebih bagus pergerakannya ya. IMJS itu dalam tren naik kemarin terkoreksinya sampai 38 retracement.